agama saudara-saudara kita. Kalau kita di Ambon ini, orang-orang Ambon ini bilang Serane, saudara tersayang tercinta Serane. Dan ini juga saya panggil dia Bung Ade, Ustaz Ariesto. Ini saya nggak tahu kenapa terbiasa aja panggil. Kalau orang-orang bau minyak kayu putih sedikit saya panggil Bung Ade. Nggak usah dikasih tahu gitu. Ini dari Ambon Ustaz K. Nggak usah kasih tahu. Saya cium dari depan pintu aja tahu. Bau minyak kayu putih. Antara dua, kalau nggak minyak kayu putih, kalau nggak sambal dabu-dabu, kalau nggak colo-colo. Selesai. Saya sejak tahun 2009 sama orang bilang saya ini orang Bogor. Orang gak ada yang percaya. Setiap hari saya berbicara dengan bahasa Sunda, tetap orang tidak percaya saya ini orang Bogor. Debt collector ya katanya. Jadi saya bilang sama Ustadz Bapak Dedi, beta bilang ya, saya bilang begini, salah undang. Orang taunya saya debt collector. Itu bosnya. Puji syukur hanya bagi Allah, pencipta langit dan bumi, satu-satunya kekuatan yang tak nampak, yang hanya kepada Dialah segala puji, hormat dan sembah ditujukan, serta kemuliaan dan pengharapan akan hidup di kekinian dan ketika hidup setelah kematian. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita, Baginda Habibullah wa Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guruku, para puan guruku, akhi wal ukhti, muslimin wal muslimat, terutama secara khusus aku sampaikan rasa hormatku kepada para asatid, para ustadz wal ustazah, mualim wal mualimah, serta para orang tuaku yang sangat aku hormati di Masjid At-Taubah ini, para pengurus DKM. Tidaklah aku layak berdiri di sini jika tidak karena perkenan dari semua pengurus DKM dan tentu saja para orang tuaku yang sangat aku hormati, sangat cintai di Masjid At-Taubah. Sebelum saya mulai, saya ingin mengklarifikasi dulu nanti agar tidak ketika terekam nanti jadi masalah lagi. Sebaiknya saya sudah bilang lama-lama, sebaiknya kata-kata DR, doktor apa segala macam yang menyangkut emblem atau gelar itu sebaiknya dibuang saja, karena toh sama saya juga tidak berguna lagi. Berguna buat siapa kata-kata itu? Mantan pendeta, bukan berguna buat saya, bukan berguna buat orang-orang seperti Ustadz Dondita, ya, Ustadz Bung Ade, Ariesto, bukan. Berguna bagi saudara kita Serane supaya punya bahan untuk maki-maki Kainama. Itu berguna buat mereka. Jadi saya bilang daripada begitu lebih baik nggak usah saja. Nanti orang tahu kok kualitasnya di mana gitu. Ketika kita berbicara tentang seorang mualaf, saya mau sampaikan bahwa seorang mualaf itu bukan selebritis. Kemualafan itu bukan salah satu wahana untuk mencapai selebritas atau popularitas, menggapai popularitas dan uang atau jodoh. Karena biasanya apalagi banyak orang-orang yang warna kulitnya mati lampu seperti saya nih, kalau melihat warna kulit mati lampu, saya nggak mau bilang warna, takut tadi yang tersinggung. Karena di sini banyak. Jadi saya hanya bilang yang warna kulitnya mati lampu seperti saya nih, begitu masuk Pulau Jawa lihat wanita Jawa nih, woi, LED, lampu neon, terang. Kalau di sana semua mati lampu. Paling bagus 5 watt. Dan itu mulutnya juga ganas sekali sama suami itu. Wih.
Salah subidi benar. Orang Ambon itu tampangnya sangar ustazah. Ya ustadku. Tapi dia paling takut sama bini. Badan besar, tato nah, mobil tarik kalau mau bayar 2 bulan 1 bulan tarik, motor tarik. Tapi begitu bini di belakang gini, papa pulang. Mama, nanti dulu masih ini ada, pulang, isi air, isi. Baon. Ya itu kali ya, hatinya lembut, tampang rainbow, hati rintu. Setia. Laki-laki Ambon tuh setia. Kalau nggak ketahuan, harus pintar-pintar tuh. Laki-laki dari timur memang pintar. Kalau soal rayu nggak pernah habis bahan, biar kulit hitam. Tapi kalau untuk merayu perempuan, itu semua yang berjenis kelamin perempuan dia rayu. Apalagi kalau udah bisa pegang gitar lalu menyanyi, selesai. Dia anggap dirinya lebih hebat daripada Bruri. Saya tidak butuh gelar. Mantan pendeta nggak butuh saya dibilang begitu. Nanti jadinya malah orang marah sama saya. Iya. Itu kalau lihat YouTube isinya cuma maki aja buat kayak nama. Penipu, pembohong. Iya toh? Dia gila, dia tolol, dia bodoh. Ada YouTube yang saya ini malah tidak pernah lihat. Kalau saya tidak perlu merasa melihat itu, tidak perlu. Ada gambar foto saya badannya, mukanya diganti monyet. Dan itu jadi berkah buat saya. Karena sesuai dengan tema hari ini, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita umat akhir zaman. Saya bukan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan, bukan. Maaf, saya tidak menjadikan beliau jadi suri tauladan saya, tidak. Wih Ustaz bagaimana ini? Ustaz ini salah undang orang. Orang Ambon tuh kalau A bilang A. Jadi tidak mau manis-manis di depan, di belakang tusuk orang. Jadi kalau kita bilang tidak suka sama orang itu, kita bilang saya tidak suka sama kamu, kamu tidak suka sama saya, kenapa? Gitu kan? Tapi setelah itu kita selesai. Makanya orang Ambon itu, orang-orang dari timur itu lebih cocok jadi debt collector. Stop, 2 bulan, mau bayar apa saya tarik? Simple. Pacaran juga begitu. Kalau mau menjelang pernikahan dia suka sama perempuan, apalagi dari Jawa, dapat yang orang-orang mati lampu seperti saya, dia akan kaget. Karena kita kalau laki-laki orang-orang dari timur tuh bilang langsung to the point. Misalnya kayak di Jawa Barat sini, karena kita tinggal di Jawa Barat. Neng, kita panggil Neng. Neng, aku cinta kau. Ada pertanyaan? Enggak panjang lebar sudah. Aku cinta kau. Ada pertanyaan? Enggak ada. Married sudah. Beres kan? Ijab kabul. Saya tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Mohon maaf, jangan marah ya Ustaz ini. Saya menjadikan Rasulullah kebutuhan. Supaya saya selamat bukan cuma nanti setelah saya mati, tapi ketika saya ada di dunia ini. Kebutuhan, bukan suri tauladan. Kalau suri tauladan itu pilihan. Aku pilih siapa untuk jadi suri tauladanku. Dulu saya suri tauladan saya Nelson Mandela. Dahsyat. Sempat pindah waktu pemilihan Trump mau naik jadi presiden Amerika Serikat. Saya bilang ini orang ini dahsyat ini. Ada sesuatu di dalam dia ini. Sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua orang-orang suri tauladan saya itu orang Yahudi.
Karena mereka pintar, ustazah, ya ustaz, ya tuan guru, ya puan guru. Mereka pintar dan mereka bisa memproduksi anak-anak pintar. Sekali lagi, orang Yahudi itu bukan cuma pintar, tapi pintar memproduksi anak-anak pintar. Dahsyat mereka itu. Tuhannya satu, nggak makan babi kecap, tidak minum topi miring, apalagi cap tikus, tidak minum bir bintang. Tapi kenapa Al-Quran menempatkan mereka di tempat yang negatif? Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya diperlihatkan bahwa engkau kainama Agustinus Christopher kainama Etinus, itu saya. Tinus, kau tidak bisa apa-apa selain kau tunduk tekuk, kau punya kaki ini bertelut memohon untuk jadi seorang yang mengikuti laki-laki yang namanya Ahmad Muhammadin. Siapa yang bilang begitu ke saya? Siapa yang bilang ke situ saya? Bukan perempuan Islam. Saya menikah 2 tahun setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pun karena ibunya Atta sekarang nih, istri saya nih, mau sama saya. Coba kalau dia nggak mau, saya mau cari siapa lagi? Jadi alhamdulillah Allah memberikan seseorang yang mau untuk menjadi istri saya dan melahirkan anak yang kulitnya ikut dia, bukan ikut saya. 8 tahun setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru ada terjalin hubungan baik dengan keluarga. 8 tahun. Jadi kalau dengar sekarang ada orang, aku mau mengucapkan syahadat Ustaz Ki, tapi aku gimana nanti nggak bisa pulang, nggak bisa masuk rumah, papa mama marah kan? Ada harga yang harus kau bayar, nah. Apa itu? Iman. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pegang itu sebagai janji Allah bahwa hubungan kita dengan orang tua kita yang belum mengucapkan syahadat atau di luar agama Islam akan diperbaiki, akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maju saja, ucapkan, karena hidayah itu tidak datang 2 kali. Saya waktu itu berpikir begitu. Karena apa? Kita langsung mulai. Saya waktu itu minta tolong, ada apa? Ada yang bisa. Saya selalu kalau di mana-mana tuh saya tidak mau saya yang memperlihatkan, takutnya nanti saya dibilang bohong lagi atau apa. Saya minta tolong kalau ada ustazah atau ustadz yang punya HP tapi ada paket. Kalau yang nggak punya paket jangan angkat tangan. Takutnya malu ya. Kalau bisa paket-paketnya jangan yang 10 ribu gitu. Kalau itu agak lambat. Ya yang di atas 20 ribu, 50 ribu lah. Untuk buka Google. Begitu ya. Untuk buka Google. Lalu perlihatkan kepada orang-orang yang di sebelahnya tidak bawa telepon atau tidak punya paket. Apa yang membuat Kainama sedikit merubah tema? Tema ini sangat bagus. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan buat orang yang lahirnya Islam. Buat orang yang lahirnya tidak Islam bingung mau suri tauladan gimana. Kami diajar orang-orang yang tidak beragama Islam itu diajar untuk tidak percaya kepada Rasulullah. Gimana mau jadi suri tauladan? Kata-kata ini untuk muslimin wal muslimah yang lahir dalam keadaan Islam. Kalau buat orang-orang di luar itu tidak. Rasulullah itu jadi kebutuhan, ustazah, ustaz yang mulia. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk hidup di bumi yang baik, yang hasan, dan yang nanti setelah mati hasan. Kebutuhan.
diajar untuk tidak percaya kepada Rasulullah. Tidak boleh percaya, tidak boleh. Aku mau cari tahu, aku mau belajar tentang agama Islam. Papa mama langsung ambil palang pintu, hajar. Atau kakak, bung, usi, atau bapak bonso atau bapak tua datang tiba-tiba, pak, kau sudah mulai puasa ya? Iya. Kenapa? Aku mau belajar tentang Islam. Aku mulai belajarnya dari mulai puasa dulu. Buka mulut, ini RW, kasih masuk. Tenang. Apa? Tahu nggak RW? Bukan Pak RW, bukan. Apa? Mohon maaf. Ini babi kecap, makan. Kau itu ikut nabi palsu, nabi sesat, buta huruf, pedofilia, menikahi anak kecil perempuan. Kau itu kalau mau masuk Islam, kau ikut itu orang laki-laki yang dimana dia ada itu darah berceceran karena perang. Itu aja dari dulu sampai sekarang, tanpa saya dikasih tahu sebenarnya gimana sih gitu. Yang memberitahu saya tentang beliau Rasulullah SAW itu Jesus. Yang memperkenalkan aku dengan nama di atas ini Ibn Abdullah. Yang memperkenalkan aku dengan beliau ini Jesus. Maka itu saya aneh kalau ada orang muslim dari lahir tiba-tiba dia sholat malam katanya tahajud, lihat Yesus di tembok, besoknya langsung murtad dan masuk minta dibaptis. Saya bingung. Enggak, saya bingung aja, saya bingung. Bukan saya menghina, bukan. Saya bingung. Kenapa? Kenapa dia merendahkan dirinya sampai ada di tembok? Yesus bukan kalender. Dia mulia. Tidak ada yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Tidak ada. Saya kaget di atas ada orang. Saya pas begini, wih, ada orang. Saya pikir penampakan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini. Sekali lagi aku tekankan, dan aku bertanggung jawab. Tidak ada di muka bumi ini yang memuliakan Yesus as Muslim did, seperti orang Islam memuliakan Yesus. Tidak ada, tidak ada. Bahkan orang Kristen, saudaraku yang aku hormati dan aku sayangi, aku cintai di Republik Indonesia ini, bahkan engkau tidak memuliakan Yesus. Saudaraku Kristen Katolik, engkau tidak memuliakan Yesus. Mohon maaf, jangan marah, jangan marah ya. Kami yang memuliakannya. Kami tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas kayu salib, lalu semua orang nonton dia, lalu bilang, hei, itu Tuhanmu pakai kolor. Bukan kami. Kami menyelamatkan beliau. Kami memuliakan beliau dengan berpegang kepada Al-Quran Karim. Wa masalabuhu wa makataluhu. Saya mencintai Rasulullah. Itu artinya saya mencintai Yesus 2 kali. Tidak mungkin seseorang itu disebut Kristen kalau dia tidak jadi Islam. Sekali lagi pelan-pelan ya. Aku maaf ya, sis agamanya apa? Saya Kristen. Oh, maaf, bukan. Maaf ya bro agamanya apa kalau boleh tahu? Maaf ya, jangan tersinggung. Oh, saya Kristen. Oh, maaf, bukan. Kayak nama nih memecah belah? Tidak, aku cuma mau bilang aja. Karena toleransi di Republik ini udah ngawurnya, salah, udah kebablasan, udah ibaratnya mau pergi ke Harapan Jaya, ternyata kita sampainya di Tanjung Priok pos 8. Jauh sekali. Tolong ketik Google kalau ada yang mau telepon, dulu kasih lihat sebelahnya. Tolong ketik Google kosong. Ketik Google kosong. Sudah. Ya, sama saya juga sama-sama lah, kita sama-sama ya, supaya cepat ya. Tapi saya tidak mau dibacakan di sana, tidak mau.
para tuan guruku dan puan guruku. Ada satu orang yang tidak saya kenal, yang jangan Bapak Tua ini, jangan Ustaz ini, jangan. Yang saya tidak kenal. Ada saudara yang mau mengucapkan syahadat kan? Apa, siapa? Nggak ada. Oh ada. Oh iya. Oh tapi itu akhwat. Gini. Yang ikhwan. Ada? Ada yang punya HP bisa buka Google? Nah, boleh maju ke depan sini temani saya supaya saya nggak dibilang ngarang-ngarang. Wih, itu di YouTube itu ganas, Ustaz. Wih, kejam, di YouTube itu kejam. Kayak nama penipu, pembohong, goblok, tolol, masuk neraka, Lucifer. Ih, hebat, ganti nama gua jadi Lucifer. Nama saya Tinus, kenapa diganti Lucifer? Ada, mari silakan maju. Kalau bisa ya, siapa saja. Cuman kalau ini pengurus masjid, Ustaz. Saya nggak berani kalau sama pengurus masjid nyuruh takut dosa. Oh Google. Oh iya, kalau gitu boleh, Ustaz. Jangan marah ya, Ustaz. Boleh ke depan? Atau ada yang muda, yang lebih muda, yang anak muda. Ya, jadi jangan Bung Ais saja. Bung Ais sama saya baru pernah ketemu sekarang kan? Iya. Belum pernah janjian kan? Belum. Baik, kita mulai cepat saja. Matius, ketik Matius Matius biasa spasi 11 tanda bagi 12. Matius spasi 11 tanda bagi titik 2 gitu ya. 12. Saya begitu, saya langsung bam. Maaf orang Ambon ngomong cepat. Saya ngomong terlalu cepat? Hah? Baik. Matius spasi. Ustaz, aku mau cerita gini, maaf sedikit. Waktu di gereja dulu, orang itu jemaat bersyukur kalau dapat pendetanya atau pelayan firmannya itu orang Ambon atau orang Batak atau orang Manado atau orang-orang gitulah. Jangan orang Jawa. Kalau pendeta atau pastor atau romo orang Jawa, makan siang keburu pingsan. Doanya lama. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita menaikkan syukur. Belum berdoa itu belum. Wih, itu orang sudah udah gamatar keringat dingin, bos. Mari kita memohon kasihkan. Ada yang orang Jawa di sini, jangan tersinggung ya. Kasih karunia Tuhan dalam doa syukur hidangan. Maka orang udah pingsan, belum doa. Ustaz udah dapat. Mari baca. Baca aja. Ada nanti versi paralel. Oh, boleh itu juga boleh. Mari Ustaz. Mari baca. Ya baca. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Syukron. Jadi saya dapat yang pertama itu. Yesus bilang begini, Kainama, Tinus, sejak kau punya orang hebat itu namanya Yohanes Pembaptis itu ada, agama sedang diserong. Agama diserong dan orang yang menyerong itu ingin menguasainya. Apa yang diserong? Tauhid. Sejak awal bumi diciptakan sampai nanti ditutup lagi layar, tidak ada yang lain. Tauhid. Yesus bilang, Tinus, asal kau tahu bahwa agama ini sedang diserong dari satu Tuhan jadi 3. Yang bilang begitu siapa? Gondrong itu, ganteng itu, dewa kita. Orang Ambon bilang teteh manis. Oh, ustazah dari Ambon juga bukan? Ustazah, pantas ketawanya paling keras. Nomor 2, Ustaz Yohanes spasi
5 tanda bagi 30. Yohanes spasi 5 tanda bagi 30. Ya, silakan Ustaz. Sudah dapat ya? Ustaz, Yohanes biasa aja. Yohanes spasi 5 tanda bagi 30. Gedein aja Ustaz. Iya. Ini nih yang warna kuning dan jika. Bukan ini 1 Yohanes. Matius bukan. Bukan, Yohanes. Iya. Siapa yang sudah dapat? Gantian boleh. Boleh. Bapak Tua Edi boleh. Ya. Ya. Syukran ya Bung Ais. Ini Bung Ais juga dari Indonesia Timur. Cuma saya agak malas kalau dekat-dekat dia karena dia putih. Iya, iya. Ini digini aja. Ini kan sepotong. Oh, jangan yang ini. Ini nih Alkitab. Nah, ini Alkitab nih yang asli. Saya nggak tahu aslinya di mana itu sampai sekarang. Nah, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Syukran kasiran. Yang pertama dia bilang bahwa agama sedang diserong. Yang kedua dia bilang aku tidak dapat melakukan apa-apa. Orang Ambon bilang sabantan. Beta titip dosa tuang ini bagaimana? Lalu dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. You are Tuhan. Kamu itu Tuhan, masa tidak dapat berbuat apa-apa? Semua dosaku aku titip kepadamu. Semua hidupku aku pertaruhkan kepadamu. Kau bilang kau tidak dapat berlaku apa-apa. Mulai, ini apa? Sambil ketik lagi. Yohanes spasi 17 tanda bagi 3. Yohanes spasi 17 tanda bagi 3. Kalau ada mic yang bisa jalan, mungkin bisa kasih ke salah satu ustazah. Ustazah ini cepat nih, ini paketnya bagus-bagus ustazah nih, karena dia tekan suaminya supaya isi pulsa dan paket banyak-banyak. Kau rasa itu suami? Di luar pasang gaya, di dalam rumah istri bilang baterai, papa isi pulsa dulu. Iya mah. Kartu mati. Laki-laki mesti begitu kan ibu? Laki-laki mesti begitu. Laki-laki itu kalau pegang uang banyak sedikit dia main gila. Nanti bapak-bapak marah, nanti motor saya nggak bisa keluar. Ibu ambil duitnya, laki-laki itu ambil itu langsung iya siapa itu? Itu pengalaman pribadi berarti. Pengalaman pribadi. Ibu-ibu harus tahu suami punya gaji berapa, harus tahu. Harus. Jangan sampai dia bilang, mama kita cari Ustaz Kay dulu. Kenapa? Aku bukan. Sudah ya. Yohanes spasi 17 tanda bagi 3. Ada mic yang lepas itu bisa dipakai kan untuk ibu-ibu? Mic-nya itu bisa. Boleh dikasih. Baik. Siapa ibu-ibu yang sudah dapat? Kalau ibu-ibu itu cepat, kalau bapak agak lambat. Mic-nya, Ustadz, Afwan. Yang untuk sound system. Saya ingin agak cepat ya, karena biar
tahu ya bahwa yang pertama alasannya saya menjadikan beliau ini sebagai kebutuhan, bukan suri tauladan. Sudah? Oh, mic-nya tidak ada suara. Itu ada. Ya, saya pikir ada petasan. Ya, Father 3. Ya. Inilah hidup yang kekal. Pelan-pelan. Ini Yesus yang ngomong. Inilah hidup yang kekal. Silakan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Syukran Ustazah. Yesus bilang begini, Tinus, inilah hidup kekal itu. Hidup kekal itu apa? Hidup yang tidak mati lagi. Ada di mana itu? Hidup yang tidak tua, tidak buang air, tidak cemburu, tidak sakit, tidak di surga. Ya, inilah surga itu, Tinus. Yaitu apabila engkau mengenal Tuhan itu adalah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan, tapi sebagai yang telah Dia utus, sebagai utusan. Dua kalimat ini mengganggu setelah tadi yang di depan. Tadi saya bilang ya di dalam Matius itu, Yesus bilang, hei hati-hati Tinus, ini agama sedang diserong. Sejak zaman Yohanes Pembaptis diserong bagaimana? Lalu Dia bilang di dalam Yohanes 30 itu, karena orang bilang saya ini tanggung dosa dunia, padahal saya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang tadi Yohanes 5:30 dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak bisa dia. Aku hanya bergantung kepada Dia yang mengutus aku. Nomor 2 itu. Loh, saya makin bingung, ini manusia Superman ini, tapi kok dia jadi he can do nothing. Dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Lalu yang ketiga adalah Yohanes 17:3. Karena aku mau kasih tahu sama engkau Tinus,